see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. Haleluya, shalom. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah online Gereja Cewek Sentul Minggu tanggal 10 Oktober. Mari sebelum kita memulainya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Saatnya kami mau memulai, Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang bertata di atas segala ibadah kami, bahkan pujian kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Allah dalam firman-Nya dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku
Dia Allah yang besar, yang perkasa dalam hidup kita. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Mari sembah Dia, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Engkau terus agungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupat selama hidupku.
Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah yang buat hati kami bertumbuh, sebab Engkau segalanya. Biar kami bertumbuh lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya. Bentuk hati kami Tuhan. Mari sebelum kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan, angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa lagi di dalam ibadah online CWS Sentul. Baik Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom maupun melalui YouTube. Hari ini kita akan berbicara di dalam Ibrani 6 ayat 1-6 dan topiknya adalah yang kita beri judul adalah level up. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini, buat kehidupan yang Tuhan berikan. Tiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan juga kepada hidup kami, dan kami akan belajar untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami butuh Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kami untuk melaksanakan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa topik kita itu adalah level up, artinya naik level. Ya, tadi diambil dalam Ibrani 6 ayat 1-6. Nah, pada waktu kita tanya bahwa level up itu apa sih artinya gitu. Kalau kita tanya ke beberapa teman-teman kita begitu, atau naik level itu apa? Bagi mereka yang suka main game online, ya, itu anak-anak remaja maupun generasi yang sekarang termasuk juga generasi alfa, kalau ditanyain naik level itu apa sih gitu. Wah, mereka akan jawab, oh itu artinya kita sudah mampu untuk menguasai di level sebelumnya. Kita mendapatkan satu skor dan dinyatakan bahwa kita memang sudah masuk ke tantangan berikutnya. Naik level itu bagi mereka yang suka bermain game online artinya naik, tantangannya naik. Ya, naik ke tantangan berikutnya ke arah sana. Kalau kita tanya untuk anak-anak yang sekolah dari SD, SMP, SMA, naik level atau naik kelas itu apa? Oh, artinya itu kita sudah dinyatakan bahwa kita menguasai pelajaran-pelajaran yang di kelas sebelumnya. Bisa juga dijawab, kalau saya sudah masuk ke SMP dari SD berarti saya sudah dinyatakan lulus. Ya. Berarti ada ujian-ujian yang saya harus tempuh gitu. Pekerjaan rumah yang saya harus selesaikan. Tugas-tugas sekolah yang harus saya kumpulkan. Itu mereka akan menjawab seperti itu. Kalau teman-teman kita yang di kuliah, apa artinya naik level? Gitu? Oh, naik level itu naik tingkat gitu ya. Apa artinya? Seneng gitu ya, berarti kita itu kelihatannya lebih senior gitu. Wah, ya mereka seneng gitu ya, dari naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan kemudian di wisuda begitu. Nah, kalau kita tanya dengan orang-orang yang sudah bekerja, mereka akan jawab, apa artinya naik level? Atau naik golongan, atau naik jabatan? Oh, itu artinya semakin dipercaya gitu. Ya. Kita semakin dipercaya oleh perusahaan sehingga kita diberi tugas
yang lebih lagi daripada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian kita melihat bahwa setiap orang-orang, bahkan termasuk juga orang tua juga, kalau kita tanya ke Bapak atau Ibu yang punya anak yang masih sekolah, bagaimana perasaannya pada waktu anak-anaknya naik level atau naik tingkat? Senang sekali begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa level up atau naik level itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, menjadi satu kebutuhan, dan itu menyenangkan bagi kita dan bagi orang yang melihat begitu ya. Jadi kita ada kepercayaan yang lebih lagi, ada tugas-tugas yang lebih lagi yang harus kita emban dan kita harus lakukan begitu. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 6, tetapi kita akan membaca dulu di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, sekali lagi, ini adalah di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu, marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Jangan kita mengulangi lagi pelajaran dasar bahwa orang harus berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna dan harus percaya kepada Allah. Ayat 2, atau pelajaran dasar mengenai pembaptisan atau mengenai meletakkan tangan atas orang. Atau mengenai hidup kembali sesudah mati atau hukuman yang kekal. Ayat 3, marilah kita jika Allah mengizinkan maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 3, ada beberapa poin yang kemudian kita akan coba tekankan di sini. Bahwa yang dinamakan naik level atau level itu dikatakan ayat 1 tadi, marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Jadi Tuhan sendiri menginginkan bahwa kita sebagai anak-anaknya itu masuk ke dalam level selanjutnya. Naik level up gitu. Kalau kita sering mendengar ayat-ayat bahwa kerjakanlah keselamatanmu begitu ya. Jadi diharapkan bahwa kita juga seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan hanya daunnya saja yang kelihatan, tapi harus berbuah pada musimnya itu. Selalu berbuah dengan baik. Itu kehendak Tuhan. Bahwa dikatakan di sini harus maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam ayat ini adalah tentang level up atau naik level. Itu adalah berbicara tentang kedewasaan. Ya. Kehidupan lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Kita sudah tahu semua bahwa kekristenan itu selalu berbicara soal proses. Bagaimana pembentukan perilaku dan sikap kita supaya kita mempunyai karakter Kristus. Tuhan sendiri berbicara bahwa kita ini adalah diciptakan serupa ya, dengan gambar Allah. Bahwa makin lama juga kita harus bertumbuh dan mempunyai karakter seperti Kristus. Yang ketiga itu adalah jangan mengulangi pelajaran-pelajaran dasar. Di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 3 adalah berbicara soal level up, naik level itu adalah jangan kembali ke pelajaran-pelajaran dasar. Tadi kita tahu bahwa kalau kita tanya anak-anak SD, anak SMP, SMA, ataupun semuanya yang lainnya di situ, pada waktu dia naik level, naik tingkat itu adalah dia sudah menguasai pelajaran sebelumnya. Di kelas sebelumnya dia kuasai. Dan kemudian dia dinyatakan untuk masuk di dalam kelas berikutnya yang punya tantangan yang lain lagi. Enggak mungkin kalau kemudian ada satu anak, kelas berapa? Kelas 5, tapi masih pakai pelajaran kelas 1. Masih mengulang bahwa 12 kali 12 itu berapa? Anak kelas 5, kelas 6, 12 kali 12 itu langsung di luar kepala. Gitu. Kalau anak-anak yang kelas 1 baru masuk, mungkin diajarin cara menghitung secara pelan seperti itu. Nah, level up itu adalah berbicara soal bagaimana Tuhan mau memberi tanggung jawab yang lebih besar bagi kita sebagai anak-anaknya. Saya ingin lanjutkan Bapak Ibu. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kita itu gagal level.
gagal naik level ceritanya maksud saya ya. Ada faktor-faktor yang menghalangi kita untuk kita itu gagal naik level. Nah yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah yang dinamakan stunting rohani. Mungkin ini baru pertama kali Bapak Ibu dengar stunting itu apa stunting. Stunting itu istilah umum yang artinya gagal tumbuh. Ya. Jadi ada yang dimana ketidakseimbangan antara umur seseorang, ini kalau kita berbicara stunting pada secara umum ya, artinya ada ketidakseimbangan dari umur seseorang dengan pertumbuhan dari seseorang. Nah yang saya maksudkan di sini adalah bahwa stunting rohani itu adalah bagaimana lamanya kita menjadi Kristen. Dan kemudian pertumbuhan rohaninya kita, itu enggak seimbang. Bapak Ibu saya kembali lagi tentang ke stunting secara jasmani. Di Indonesia itu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu stunting itu untuk anak-anak itu lebih dari 20% dari angka kelahiran. Anak-anak mengalami stunting. Biasanya 1000 hari pertama itu dilihat pertumbuhan jasmaninya. Nah stunting ini adalah kekurangan dari makanan yang bergizi. Nah kembali lagi kemudian stunting rohani. Jadi Tuhan nggak menginginkan bahwa kita itu mengalami gagal tumbuh di dalam kerohanian kita. Tadi kita berbicara di dalam Ibrani 6 ayat 1-3 harus melanjutkan ke pelajaran-pelajaran yang menuju kedewasaan di dalam kekristenan. Dan Tuhan juga kepingin bahwa itu tidak mengulangi pelajaran-pelajaran yang lalu. Tetapi kita melangkah untuk mengerjakan keselamatan kita bahwa menuju kedewasaan yang Tuhan inginkan. Menjadi serupa dengan Tuhan, karakter yang dibentuk ke arah sana. Saya akan membacakan di dalam Ibrani 5. Ya, kita mundur Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan di dalam terjemahan baru di sini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu ini sudah jelas bahwa pada waktu kita diminta, dituntut untuk kemudian kita naik level, kita bertumbuh secara kerohanian kita, bertumbuh di dalam kedewasaan kita kepada Kristus. Salah satunya adalah jangan seperti anak kecil. Di dalam Ibrani 5 tadi ayat 13-14, kalau kita berbicara soal anak kecil itu, kita bisa lihat sensitivitas panca indera belum optimal. Saya masih ingat sekali bahwa anak saya ya pada waktu kecil itu dia nggak ngerti, dia ngelihat itu kipas angin berputar itu asik gitu ya. Dia nggak bisa melihat bahwa belum mengerti informasi bahwa tangan jangan dimasukin ke baling-balingnya kipas angin begitu ya. Nah, satu kali dia masukkan itu ke arah sana dan dia baru tahu bahwa itu adalah sakit gitu ya. Jadi dia nggak mau ngulang lagi. Memang panca inderanya belum secara optimal untuk bekerja di sana. Kalau kita berbicara soal anak kecil, dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang sopan atau mana yang tidak sopan. Makanya kalau kita lihat ada mungkin perjalanan ada di mall ataupun di pertokoan, ada anak kecil yang kemudian nangis, yang nggak mau tahu, kemudian dia guling-guling di tanah begitu. Atau mungkin kalau kita berbicara soal anak kecil itu berbicara soal egois ya. Bagaimana dia harus memiliki sesuatu, dia nggak peduli orang yang lain, pokoknya dia merasa makanan sesuatu yang enak atau yang dia punyain, boneka atau mainan, pada waktu dipinjam sama temannya, dia nggak akan kasihkan. Itu memang adalah karakter dari seorang anak-anak. Atau kalau kita lihat seorang anak kecil itu maunya dilayani. Ya, maunya diserving. Kalau kita lihat dari anak bayi itu, menangis itu banyak arti. Dan itu memang yang hanya bisa dilakukan. Menangis karena lapar, menangis karena haus, menangis karena ngantuk. Pokoknya dia nangis aja begitu. Atau dia lagi ngompol begitu, dia juga merasa nggak nyaman, dia akan nangis juga ke arah sana.
Dan kalau pada waktu anak kecil melakukan seperti ini, mungkin kita akan merasa, ya namanya juga anak kecil, anak bayi gitu ya. Tapi coba kalau anaknya sudah mulai 10 tahun, 15 tahun gitu, ya masih mau makan nangis gitu ya, mau haus juga nangis gitu ya, nggak nyaman nangis juga, kita akan melihat kok ada sesuatu nih sama anak ini gitu kan. Apalagi kalau udah 17 tahun, 18 tahun begitu ya, hanya jalan-jalan di mall terus kemudian dia minta sesuatu sama ayahnya guling-guling begitu di mall begitu. Itu sesuatu yang kemudian bukan hanya semua jadi tontonan, orang tuanya juga malu. Bapak Ibu, di dalam kerohanian kita, Tuhan gak menginginkan bahwa kita mengalami yang dinamakan stunting secara rohani, gagal tumbuh secara rohani. Saya dan Bapak Ibu bisa ngecek apakah kita masih di dalam taraf anak-anak apa enggak. Apakah kita itu masih lebih suka dilayani atau melayani. Apakah kita itu sudah bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Ataukah kita itu masih egois untuk memikirkan diri kita sendiri atau memikirkan pelayanan di gereja untuk melayani orang lain. Ataukah kita masih sering dipuji daripada melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan saya berharap kita semua mempunyai satu pertumbuhan kerohanian di mana kita tidak egois lagi. Kita melayani, kita melihat bahwa di gereja banyak butuh tenaga-tenaga yang untuk mengembangkan kerajaan Allah. Untuk meningkatkan kualitas di dalam pelayanan. Masih banyak pelayanan-pelayanan yang kita bisa lihat untuk kita hadir ikut serta. Ada oikos, ada kegiatan doa. Mari Bapak Ibu, dengan kegiatan ini kita juga mengalami yang dinamakan level up, naik level. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya naik level. Yang kedua adalah berbicara tentang lari dari ujian. Lari dari ujian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya mau cerita tentang Albert Einstein. Semua orang tahu ya dari Albert Einstein ya. Albert Einstein ini dikatakan seorang jenius. Dia lahir di 1879 dan meninggal di tahun 1955. Dia orang Jerman ya, tapi orang Yahudi tapi dia lahir di Jerman. Nah, karena pada waktu itu memang nggak aman bagi orang Yahudi, dia pindah dan akhirnya dia menetap di Amerika. Ya, dan meninggal di sana. Nah, pada waktu meninggal di tahun 1955 dan kurang lebih sekitar 30 tahun kemudian, ada seorang kumpulan dari ahli dari Princeton University. Dia kepingin melihat sebetulnya otaknya, karena ini otaknya diawetkan, otaknya Albert Einstein ini gimana sih kok jenius banget ya. Dia itu berbicara soal teori relativitas yang kemudian mematahkan dari teori sebelumnya, teori Newton. Ya. Jadi Isaac Newton itu terkenal, saudara. Kalau ada yang namanya kita belajar tentang gravitasi, itu dia katakan bahwa enggak semuanya seperti itu. E sama dengan MC kuadrat. Ya. Saya juga kalau bicara soal relativitas, bicara soal fisika kuantum juga enggak ngerti gitu ya. Tetapi dia ini orang itu terkenal banget ke arah situ. Dia juga bisa, Albert Einstein ini bisa juga mengukur kecepatan cahaya coba. Ya, kecepatan cahaya itu diukur itu ke arah sini. Nah, ahli-ahli ini mencoba dan kemudian melihat gitu. Ternyata otak Einstein itu nggak beda jauh dengan otak-otak manusia. Otak manusia ya, mohon maaf kok otak-otak. Otak manusia ya, jadinya itu yang dengan usianya dia. Beratnya kurang lebih 1,2, 1,3 kilo gitu. Nah, pada waktu diperiksa, di dalam otaknya itu ada yang dinamakan sel glial. Glial ya, G-L-I-A-L, glial, itu banyak banget gitu. Nah, sel glial ini adalah dibutuhkan untuk menunjang salah satu bagian otak atau lobus, itu namanya frontal lobus, itu ada di depan di sini. Nah, sel glial ini, karena fungsi dari frontal lobus ini untuk memikir, menganalisa, memilah, mengevaluasi gitu ya, itu ada di sini. Nah, sel glial itu adalah dipakai untuk menunjang, mensupport supaya frontal lobus ini, otak untuk memilah, menganalisa ini, mengevaluasi ini,
bekerja dengan baik. Gitu. Nah, di satu sisi ada satu penelitian bahwa sel glial itu didapat dari mana sih? Gitu. Nah, dia uji coba dengan tikus. Ada satu tikus yang kemudian langsung kalau lapar dikasih makan, kasih makan, kasih makan. Tapi ada satu bagian, satu kelompok lagi yang kalau mau kasih makan, dikasih makan keju atau segala macam, dia harus melewati labirin. Dan labirinnya itu selalu setiap hari itu dirubah-rubah. Ya, jadi dia harus berusaha untuk menemukan jalan tikus ini dan kemudian baru bisa dapat sesuatu. Nah, selama 6 bulan ini diperiksa. Dan pada waktu kemudian tiba saatnya dia harus diperiksa, dianalisa, diobservasi. Dan tikus yang kelompok kedua yang mencari makanan dengan tantangan yang setiap hari berubah, itu mempunyai sel glial lebih banyak. Dan kemudian mereka menyimpulkan bahwa ujian, masalah di dalam kehidupan kita membuat manusia itu jadi kuat dan jadi pintar. Menjadi kuat dan menjadi pintar. Seorang yang gagal dia naik level, dia selalu lari daripada ujian. Tuhan gak menginginkan itu untuk kita lari dari ujian. Karena dengan ujian, dengan masalah yang ada, membuat kita menjadi dewasa. Menjadi kita mengerti, kita bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Saya akan membacakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Ayat 4 khususnya ini adalah saya diingatkan oleh pada waktu oikos di sana. Dan seorang ibu Luisa Tobing itu memberikan ayat ini. Banyak dia berikan ayat tentang ketekunan, tetapi pada waktu saya membaca Yakobus 1 ayat 4, itu sepertinya nancap begitu ya, sepertinya fokus ke arah situ. Saya akan membacakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ujian itu akan membuat kita menjadi tekun. Dan dikatakan ketekunan itu, ini akan membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Bukankah itu menjadi level terakhir yang kita tuju? Bahwa kita itu menjadi sempurna dan utuh. Naik level itu ada satu tujuan. Dikatakan firman Tuhan juga di dalam Matius. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu level yang kita akan tuju. Untuk dari level 1, level 2 sampai level terakhir. Bahwa kita menjadi sempurna dan utuh. Ada firman Tuhan lagi yang saya ingin bacakan Bapak Ibu. Pada waktu kita menghadapi ujian atau pencobaan. Di dalam 1 Korintus 15, di 1 Korintus 10 ayat 13. Mohon maaf, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Bahwa di dalam diri kita itu ada satu kekuatan yang besar yang bisa melebihi setiap masalah, setiap ujian yang kita lakukan. Karena Tuhan itu setia dan adil, dikatakan bahwa Dia itu Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Sanggup untuk membuat kita untuk menanggung setiap ujian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bahwa mari kita naik level up. Jangan takut dengan ujian-ujian yang ada. Kita percaya bahwa ujian-ujian itulah yang membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Menuju kepada level yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan, faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya naik level, yaitu murtad. Atau saya bahasakan di sini, berbalik melawan Allah. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 6 ayat 4. Bahasa Indonesia sehari-hari, saya memakai terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari.
Sebab orang-orang yang sudah murtad tidak mungkin dibimbing kembali. Mereka dahulu sudah berada dalam terang dari Allah dan sudah menikmati pemberiannya. Mereka sudah juga turut dikuasai oleh Roh Allah. Mereka tahu dari pengalaman mereka bahwa perkataan Allah itu baik. Dan mereka sudah merasai karunia-karunia yang penuh kuasa dari zaman yang akan datang. Tetapi sesudah itu mereka murtad. Mana mungkin membimbing mereka kembali untuk bertobat lagi dari dosa-dosa mereka. Sebab mereka sedang menyalibkan lagi anak Allah dan membuat dia dihina di depan umum. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 ini, ya, ayat 4 sampai 6, dikatakan di situ ada kalimat murtad, ya, saya bacakan. Sebab orang-orang yang sudah murtad, ya. Murtad itu atau berbalik melawan Allah, itu adalah orang-orang yang dahulunya sudah berada dalam terang Allah. Ya. Orang yang dulunya sudah berada di dalam terang Allah, dikatakan sudah menikmati pemberian-pemberian Allah, sudah juga turut dikuasai oleh Roh Allah, gitu. Dan kemudian dia tahu bahwa perkataan Allah, perbuatan Allah itu baik. Dan kemudian dia juga sudah merasakan karunia-karunia yang penuh kuasa dari zaman yang akan datang. Itu yang disebut orang yang berbalik melawan Allah. Orang yang disebut murtad. Tentu kita enggak ingin masuk di dalam golongan-golongan tersebut. Tentunya kita ingin bahwa kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus yang di dalam kita di dalam terang Allah. Malah salah kemudian manusia itu kita jatuh, itu enggak masalah. Yang penting itu adalah kita bangkit lagi. Setiap manusia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Tetapi yang paling penting adalah kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan membimbing kita. Supaya kita enggak berbalik melawan Allah. Nah, orang-orang yang berbalik melawan Allah ini, orang-orang yang pernah hidup di dalam kuasa Allah. Dia sudah melihat bahwa Allah itu begitu luar biasa. Mujizat-mujizatnya sudah luar biasa. Tetapi hatinya menjadi dekil dan berbalik melawan Allah. Saya ingin menceritakan ada 3 peristiwa besar dari tokoh yang saya sebutkan bahwa ini. Saya tidak mengatakan bahwa menghakimi mereka bahwa bagaimana akhir hidupnya, apakah mereka sadar atau tidak. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, kalau orang-orang yang berbalik melawan Allah, ada saatnya tiba bahwa dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk kembali kepada Allah. Tokoh yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu lihat itu adalah John Lennon. Kita semua tahu ya John Lennon. Dia adalah anggota Beatles, terkenal ya. Satu kali John Lennon berkata begini, kekristenan akan berakhir dan hilang. Aku lebih terkenal daripada Yesus. Dia ucapkan. Saya yakin bahwa John Lennon juga tahu siapa Yesus itu, siapa juru selamatnya. Mungkin juga pada waktu kecil, dia juga pernah hidup di dalam lingkungan, di dalam kekristenan. Tapi pada waktu dia udah tenar, dan dia mengatakan seperti ini, kekristenan akan berakhir dan hilang, bahwa aku lebih terkenal daripada Yesus. Dan Bapak Ibu, di 8 Desember 1980, John Lennon mati ditembak 6 kali oleh Mark David Chapman, penggemarnya sendiri. Penggemarnya sendiri, bukan haters. Ini adalah followersnya ke arah situ. 6 kali ditembak oleh Mark David Chapman. Kita bisa melihat, kalau ini sudah kejadian, pertanyaannya adalah, bagaimana kesempatan untuk kembali kepada Allah? Bagi orang-orang yang berbalik melawan Allah. Yang kedua, saya ingin ceritakan tentang adalah Tancredo Neves. Tancredo Neves ini adalah kandidat dari calon presiden, ya, kandidat presiden dari Brasil ke arah situ. Satu kali dia mengatakan begini, jika aku mendapatkan 500.000 suara, tidak ada yang bisa mendepakku, bahkan Tuhan pun tak akan bisa. Saudara, dia merasa bahwa dia itu unggul, dia merasa kuat. Dengan suara 500.000 lagi, dia nggak ada satupun yang bisa menurunkan dia. Dikatakan, Tuhan pun tidak akan bisa. Dan pada 21 April 1985, sehari sebelum pelantikannya, Tancredo Neves sakit dan kemudian meninggal. Pertanyaannya adalah,
Pada waktu orang itu berbalik melawan Allah dan sudah mengalami seperti ini, apakah dia mempunyai satu kesempatan untuk kembali kepada Allah? Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak untuk di dalam konteks adalah menghakimi. Tetapi kalau kita berbalik melawan Allah, ada satu saat bahwa kita nggak bisa untuk menerima kasih karunia karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, Bapak Ibu tahu yang dinamakan kapal Titanic ya. Itu kapal Titanic itu pembuatnya namanya William Peary. William Peary itu ini kapal yang canggih sekali karena didesain anti tenggelam, gagal tenggelam gitu ya. Jadi nggak bisa tenggelam. Dia pemecah es, punya teknologi pada waktu itu adalah yang canggih sekali. Dan William Peary itu mengatakan begini, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic. Waduh, ini loh kalau manusia sudah merasa sudah menemukan sesuatu, dia anggap bahwa Tuhan itu nggak bisa berbuat apa-apa begitu. Nah dikatakan begini bahwa kapal Titanic itu tenggelam di tahun 1912. Bapak Ibu sekali lagi saya tidak dalam konteks untuk menghakimi mereka, tetapi seorang yang gagal naik level itu adalah seorang yang berbalik melawan Allah. Dan kita nggak menghendaki bahwa kita adalah masuk di dalam orang-orang tersebut. Apapun masalah yang kita hadapi, percobaan apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa itu adalah salah satu alat untuk naik level up begitu. Nah Bapak Ibu sekali lagi, saya nggak berpanjang lebar tentang firman Tuhan ini, bahwa kalau kita berbicara soal level up atau naik level itu adalah seorang yang tidak mengalami stunting rohani. Kita sudah jelas bahwa tentang stunting rohani adalah gagal tumbuh secara rohani. Ada perbedaan antara lama menjadi orang Kristen dan pertumbuhan di dalam rohani. Kita tahu orang-orang yang stunting rohani itu mementingkan egoisnya, mementingkan untuk dilayani daripada melayani. Dan kita nggak mau seperti itu. Bahwa kita lebih melayani orang lain, membuat kerajaan Allah semakin besar. Bukan hanya sebagai orang yang memerintah, tetapi orang yang melakukan perintah tersebut. Yang kedua adalah tidak lari dari ujian. Tadi kita lihat bahwa cerita tentang Albert Einstein, dibuktikan itu secara jasmani. Bahwa ujian-ujian yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi, membuat Einstein itu terus berpikir, dan dia menemukan satu jalan keluar. Kita melihat tadi di dalam Yakobus 1 ayat 4 bahwa ujian-ujian itu yang menggerakkan kita untuk jadi lebih tekun supaya kita menjadi sempurna dan utuh. 1 Korintus juga tadi berbicara soal bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Karena Allah memberikan kemampuan kita, memberikan kekuatan di dalam diri kita, itu lebih daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga itu adalah tidak berbalik melawan Allah atau tidak murtad. Kita mendengar tadi 3 cerita tentang John Lennon, Tancredo Neves, dan William Peary. Dan kita berharap juga kita jangan sampai seperti itu. Bahwa kita berbalik melawan pencipta kita. Dan ayat terakhir yang saya ingin sampaikan, ini adalah level yang harus kita tuju. Dan itu membutuhkan yang dinamakan semangat, membutuhkan yang dinamakan pengorbanan di dalam diri kita. Yaitu di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota juara, Bapak Ibu. Sampai nafas terakhir, bahwa kita terus bertumbuh. Dan ketika waktunya tiba, bahwa Tuhan mengatakan, engkau sudah menyelesaikan, engkau sudah naik level, dan inilah mahkota kehidupan yang engkau terima daripada Allah sendiri. Kita layak menerima itu. Mari Bapak Ibu, kita terus bertumbuh, kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita masih seperti anak kecil, ataukah kita sudah menjadi dewasa? Apakah panca indera kita sudah terlatih melihat banyak itu pekerjaan yang Tuhan, yang harus kita ikut serta. Enggak cukup untuk kemudian kita hanya berkomentar,
tetapi kita melakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu dan kita akan tutup di dalam doa kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa hari ini Kau berbicara tentang kedewasaan secara rohani dan itu yang Kau inginkan bahwa hatimu bergembira pada waktu kami menjadi seorang yang terus mengerjakan keselamatan kami dan kami terus naik level Tuhan. Sampai kami menjadi sempurna dan utuh karena Engkau sendiri yang berjanji akan memberikan mahkota kehidupan pada kami. Roh Kudus pimpin kami supaya kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Prayugo Gunawan. Dan tibalah saatnya kita akan berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan baik bangsa dan negara kita. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Prayugo Gunawan. Terima kasih Bapak di sorga, dan biarlah firman Tuhan ini tetap hidup dalam kehidupan kami dan akan kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa kepadamu, memohonkan berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Presiden kami, Tuhan akan memberkati juga seluruh kabinet yang ada, Tuhan akan memberkati juga seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Demikian juga yang ada di Kabupaten Bogor, di Babakan Madang ini. Tuhan akan terus menolong pemerintah kami untuk mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat Indonesia dan terlebih khusus bagi umat-Mu yang ada di Indonesia dan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Kami terus berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, biar kuasa-Mu akan dinyatakan juga atas apa yang sedang terjadi atas bangsa kami ini. Kami percaya Engkau berkuasa dan Engkau sanggup melenyapkan pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan yang melanda juga Indonesia, bahkan Kabupaten Bogor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, baik di dalam bekerja, di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, serta usaha-usaha, demikian juga di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Demikian juga bagi anak-anak kami, mereka juga dapat mereka dapat bersekolah atau menempuh pendidikan secara onsite. Kami percaya inilah kehendak Tuhan. Engkau akan mendengarkan doa-doa kami. Engkau akan memulihkan bangsa kami. Bahkan melenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan hamba berdoa kepadamu secara khusus bagi setiap sidang jemaat kami. Ataupun para pemirsa yang mengikuti siaran secara online ini. Yang datang atau mengikuti ibadah. Dan mereka memiliki berbagai pergumulan. Baik sakit penyakit, kelemahan,
kelemahan dalam tubuh, pergumulan-pergumulan juga secara ekonomi, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam bisnis dan usaha mereka. Hamba berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi mereka yang mengalami pergumulan, yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mereka yang sakit, yang mengikuti ibadah ini sudah disembuhkan. Mereka yang lemah sudah dikuatkan. Mereka yang bimbang sudah memperoleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan mereka memperoleh kekuatan melalui setiap firman yang mereka dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan akan terus memakai gereja Tuhan yang ada di tempat ini untuk kami mewujudkan apa sudah taruh dalam hati pemimpin kami, dalam pengurus gereja, bagi gereja kami, yaitu kami akan menjadi jemaat-jemaat yang sehat, yang unggul dan misioner. Untuk itu kami berdoa kepadamu ya Bapa, satukan hati kami untuk kami menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di Babakan Madang ini, di Kabupaten Bogor, bahkan di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Tuhan atas pemimpin kami, atas gembala sidang kami dan seluruh keluarga. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu dan Tuhan akan membuatnya berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan pemimpin kami dan seluruh keluarga, bahkan bagi kami semua sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa kepadamu, Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan di akhir daripada ibadah ini juga kami memohonkan Tuhan kiranya akan terus menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan terus akan melindungi kami dan menjadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh semua orang. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Nama Tuhan yang akan ditinggikan. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadikan Dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan menyertai kami semua. Roh Kudus akan menolong sehingga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa di sorga. Kiranya Engkau juga akan mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua yang beribadah pada hari ini. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, umat Allah yang mengikuti ibadah ini, mari kita mengangkat tangan kita serta terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra Allah dan Roh Kudus, terimalah semua berkat ini. Haleluya. Mari kita yang sudah menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkatiku berlimpah-limpah, dan perlu
Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menyaksikan ibadah pada hari ini. Kita akan ketemu kembali di tanggal 17 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.